Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Kabar Bengkulu. Alhamdulillah kembali lagi saat ini ke sesi kedua. Saat ini kita kedatangan tamu istimewa, Bapak Dr. Andes Haji Hamdani MPD selaku Kabak TU Kanwil Kemenak Provinsi Bengkulu. Kita berikan aplaus dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya, Pak ya. Sehat, alhamdulillah. Jadi ini kali kedua nih Pak saat kita melaksanakan podcast di Kabar Bengkulu. Yang pertama sudah ada tamu juga, dan yang sekarang spesial khususnya dalam konteks Kementerian Agama Pak. Ditambah lagi ada moto dari Kementerian Agama, dan hampir rata-rata masyarakat juga sudah banyak yang bertanya di dashboard kami bahwasanya 5M 1D ya Pak ya. Wah, iya. Betul ya. Iya. Pak, kalau bisa dijelaskan 5M 1D itu seperti apa sih Pak? Oh iya. Baik, kami dari Kementerian Agama, saya sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, tentunya sampai saat sekarang ini kami terus untuk mensosialisasikan dan bagaimana di masyarakat tuh harus sudah ada implementasinya gitu. Penerapan di masyarakat itu tentang 5M 1D. 5M 1D. 5M 1D ini memang adalah gagasan dari Kementerian Agama. Ini dikarenakan sampai saat sekarang ini COVID-19 ini kan masih mewabah gitu. Belum bisa kita katakan teratasi secara keseluruhan gitu. Maka mungkin ini adalah merupakan satu ikhtiar dari Kementerian Agama itu untuk selalu menjaga itu 5M 1D. 5M ini adalah merupakan pertama adalah mencuci tangan. Itu mencuci tangan. Memang kita dianjurkan untuk mencuci tangan. Kemudian dari protokol kesehatan juga yang demikian ini, karena ini kan juga sudah sudah dievaluasi lah gitu kan. Karena bisa jadi virus corona itu bisa jadi menular dari sentuhan-sentuhan tangan gitu. Itu. Kemudian yang kedua itu adalah memakai masker. Masker ya? Memakai masker. Dia memakai masker ini juga adalah merupakan satu ikhtiar kita mengatasi agar kita berkomunikasi antara satu dengan yang lain itu bisa teratasi, sehingga virus corona ini yang melalui pernapasan dan pencernaan kita ini juga akan bisa teratasi. Kemudian juga menjaga jarak gitu. Jaga jarak yang ketiga ya Pak ya? Yang ketiganya adalah menjaga jarak. Artinya kita tidak terlalu dekat jarak dengan jarak yang lain. Tentunya harus ada jarak kita di antara yang lain. Tentunya tidak terlalu jauh dan tidak ada batasan tertentu ada aja batasnya, ya. tidak tersentuh karena kita kan sudah memakai masker gitu. Itu seperti itu. Ini adalah merupakan satu ikhtiar kita gitu. Itu seperti itu untuk berusaha untuk mengentaskan COVID-19 ini. Nah, kemudian juga kita berkerumunan gitu. Berkerumunan ini kan juga bisa jadi juga katakanlah terinfeksi lah. Saat ada keramaian seperti pernikahan yang berlebihan, yang ramai yang sudah berlebihan seperti itu. Kita kan tidak tahu. Betul. Dari siapa, apa di keliling kita, siapa gitu, dari mana saudara-saudara kita yang ada di keliling kita, mungkin kita yang mengatasinya. Itu adalah merupakan untuk yang kerumunan itu. Kemudian untuk yang berikutnya adalah untuk bepergian dalam artinya karena kita tidak tahu daerah kita adalah membawa virus ini dan daerah lain kita tidak tahu. Tentunya kita berkunjung katakanlah bepergian ke tempat lain itu juga sangat-sangat diatasi itu seperti itu. Memang tidak kalah pentingnya juga selain dari 5M ini memang ada penguatan
dari Kementerian Agama. Penguatan ini adalah berupa doa gitu. Doa. Nah, itu kita terus doa. Tentunya doa ini kan bukan hanya sekedar kita berdoa saja. Tentunya memperkuatkan ibadah kita gitu. Dengan ibadah kita perkuatkan. Setelah kita perkuatkan ibadah kita baru kita berdoa gitu. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini adalah merupakan 5M Plus 1D 1D ini adalah mungkin ada merupakan satu ikhtiar yang sangat luar biasa. Betul, kalau betul, kami lihat untuk mengatasi virus COVID-19 ini. Itu Oke. seperti itu, Pak. Berarti sahabat kabar, jadi ada semacam yang kita dengar ini kan 5M itu menjaga jarak dan membatasi. Tapi yang paling penting yaitu penekanan kita di plus 1D-nya itu Pak ya. Iya. Berdoa. Jadi kita kembalikan kepada ajaran agama kita masing-masing, kita berdoa kepada yang kuasa bahwasannya kita dijauhkan dari corona ya Pak ya, COVID seperti itu. Dan ini ada juga yang mau dipertanyakan nih Pak. Bapak adalah salah satu mantan Kemenak Kabupaten Mukomuko ya Pak ya? Oh ya. Betul. Ya. Dari tahun berapa ke berapa Pak? Iya. Sebenarnya saya ini memang mencintai daerah Mukomuko. Kalau saya ke Mukomuko nih pulang kampung sih. Wah, iya. Itu pulang kampung. Ingat kenangan lalu ya Pak ya? Maka saya sering kalau pulang ke Mukomuko diundang ada satu pantun saya itu. Pantunnya itu kan bukan kacang sembarang kacang. Kacang melilit batang jambu. Bukan datang sembarang datang. Saya datang tuh untuk melepas rindu. Wah, mantap. Kenapa demikian? Karena tahun 96 saya sudah di Mukomuko. Ya, Pak, ya? Jadi saya bertugas di Air Hitam sebagai guru dan sebagai kepala madrasah Min di sana. Oh, Min Air Hitam ya Pak? Ya, Min Air Hitam. Akhirnya 2003 saya meninggalkan Mukomuko, hijrah ke Bengkulu, belum juga ke Kanwil, di Pondok Kelapa baru saya ke Kanwil. Tahun 2012 saya kembali ke Mukomuko, lebih kurang setahun 6 bulan lah. Saya di Mukomuko sebagai kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Mukomuko. Jadi itu storyboardnya Bapak nih. Jadi kalau Pak Hamdani kalau balik ke Kabupaten Mukomuko, jadi rasa dia kayak flashback kembali kenangan-kenangan yang lalu ya Pak ya. Dan ditambah lagi Pak, di dalam konteks tadi kita sudah bahas 5M plus 1D ini. Dalam konteks Kementerian Agama nih Pak, untuk prosesi vaksin kitanya gimana atau program sosialisasinya seperti apa? Ya, kita selalu mengingatkan kepada jajaran kita itu bahwasanya di Kementerian Agama ini sampai ke desa itu kita punya katakanlah rekan kerja lah gitu, yaitu sampai ke desa. Kita di kabupaten punya Kemenak Kabupaten, dan di kecamatan kita punya kepala kantor urusan agama, dilengkapi dengan madrasah-madrasah yang ada di kecamatan. Kemudian di desa-desa kita ada penyuluh gitu. Nah itu. Maka trik-trik kita untuk menyampaikan sosialisasi ini adalah tentunya melalui para ASN kita, para penyuluh kita yang PAI, penyuluh agama Islam yang non PNS, itu terus kita gencarkan gitu untuk melakukan sosialisasi. Karena kenapa? Karena kita memang harus saat sekarang ini kita terapkan 5M itu 1D itu, membiasakan demikian itu. Maka langkah-langkah kita untuk menyampaikan sosialisasi ini melalui sampai ke KOA, melalui penyuluh-penyuluh kita yang ada sampai ke jajaran paling bawah ya Pak ya? Ya, sampai ke jajaran paling bawah. Yang penyuluh kita kena ada di desa. Betul. Nah, maka penyuluh kita itu juga kita anjurkan, kita ini juga ke masjid gitu, ke lingkungan masing-masing gitu. Itu seperti itu. Jadi kami juga nih Pak, kami selaku media juga kita tidak henti-hentinya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa ini penting untuk divaksin seperti itu Pak. Dan ditambah lagi sahabat kabar, jadi bagi sahabat kabar yang belum divaksin, yuk sama-sama kita datang vaksin. Mungkin di tempat sahabat kabar ini ada di puskesmas kah, atau difasilitasi dari kepolisian kah, atau dari TNI ya. Yang penting kita semua divaksin seperti itu. Dan ini nih Bapak, satu lagi Pak, terkait
untuk secara umum ataupun secara khususnya nih Pak, himbauan Bapak nih Pak untuk menyampaikan kepada sahabat kabar nih Pak tentang prokes sampai vaksin seperti apa sih Pak harusnya Pak? Oh ya, baik. Nah. Tentunya kepada para sahabat-sahabat kabar Bengkulu kami sampaikan bahwasanya karena kita masih dalam posisi COVID-19 ini, tentunya keharapan kami itu kita harus terus menerapkan 5M 1D ini. Tentu edukasinya itu adalah paling maksimalnya itu adalah memulaikan itu dari keluarga sendiri gitu. Dari yang terdekat dulu ya, artinya kalau keluarga kita sudah kita didik, kita biasakan gitu kan, di rumah itu adalah untuk keluar pakai masker, pulang pakai masker, kemudian cuci tangan gitu kan. Nah, itu yang seperti itu. Setelah kita pulang kerja gitu, kita pakai aturan sendiri di rumah, kita didik seperti ini. Tentunya itu adalah merupakan hal yang harus kita lakukan. Tentunya kami himbaukan, mari kita laksanakan dengan dimulai dari keluarga kita sendiri, sehingga nanti baru menyebarkan ke masyarakat sebagai contoh. Maka kita berharapkan juga teman-teman dari ASN, Kementerian Agama, penyuluh itu adalah merupakan satu contoh di tengah-tengah masyarakat gitu. Jadi itu contoh tengah masyarakat. Maka kami di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu juga gitu, kaitan dengan vaksin, kita sudah vaksin. Kantor wilayah Kementerian Agama sudah vaksin. Kita vaksin pertama itu dari 165 PNS kita itu gagal di 19 gitu. 19. Ini setelah kami evaluasi kenapa gagal di 19 tidak divaksin. Ini kena ada faktor lain. Ada faktor, mungkin ada penyakit. Ada faktor karena ya, sebelum divaksin itu kan mereka dicek dulu. Betul, ada yang darah tinggi, dicek kemudian cek kesehatannya. Kemudian ada yang mengkonsumsikan obat rutin. Betul. Sebenarnya dokter itu yang saat itu kita undang, mereka tidak mau memvaksinkan itu. Nah, ada yang saat itu tidak mengkonsumsikan obat darah tinggi, tetapi tidak saat itu tidak mengkonsumsi obat darah tinggi, tapi ketika itu darahnya naik gitu. Mungkin karena takut atau seperti apa? Mungkin seperti itu. Jadi ya, betul. gagalnya kita itu dari 169 itu ada 19, itu kan 0,% gitu sebenarnya. Itu gagal karena ada faktor lain. Jadi himbauan kami, karena saya sudah vaksin 2 kali gitu kan, jangan takut divaksin. Gitu. Jangan takut divaksin. Ayo kita cari tempat vaksin kita cari di puskesmas ada di mana. Ayo kita laksanakan vaksin. Vaksin itu adalah merupakan treatment kita adalah untuk sehat gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi sahabat kabar, jangan kembali lagi, Bapak juga menghimbau, kita juga selalu menghimbau demi kesehatan kita, demi kita terhindar dari wabah pandemi COVID-19 ini, yuk kita sama-sama vaksin. Ya Pak, seperti itu ya Pak? Ya. Oke, jadi terlepas dari hal ini, memang rondonnya Bapak ini full, jadi kami juga ngambil waktunya memang sangat mepet. Alhamdulillah, di podcast sesi kedua di Kabar Bengkulu saat ini kita sudah kehadiran Bapak dan memberikan pencerahan khusus kita di masyarakat bahwa yuk kita sama-sama vaksin. Diulang lagi, vaksin, ayo kita vaksin. Seperti ya, itu ya Pak? ayo kita vaksin. Oke, Pak, terima kasih waktunya. Bapak sudah menyempatkan diri hadir di podcast Kabar Bengkulu. Kami merasa bangga dan mudah-mudahan kedepannya kita sama-sama bisa bertemu lagi ya Pak ya. Iya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.